Ini merupakan motor stepper jenis unipolar. Dia memiliki 5 pin. 1 pin common, sisanya koilnya. Biasanya untuk commonnya itu ada di atas ini. Nah, posisinya seperti ini. Sisanya 4 ini adalah koilnya. Kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada koil A, ini koil A min, ini koil B min, ini koil B, ini commonnya di tengah-tengah. Nah, ini commonnya ini digabung. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ada 5 kaki. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi prinsip kerja dari motor stepper ini, apabila yang C ini dikasih, kita sambung ke tegangan, misalkan 5 volt. Nah, terus untuk A min, B min atau C itu dikasih pulsa secara bergantian dari sini, 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 sini. Maka motor stepper akan berputar per langkah atau per step. Jadi misalkan posisi di sini, dia akan berputar. Saat dia A dikasih pulsa 0, dia akan berputar ke arah kanan. Seperti ini. Terus bergantian A min, B min, B, dan seterusnya. Jadi saat ini kita kasih pulsa 0, ini ya, berarti yang ini 1, 1, 1, maka arus akan mengalir dari 5 volt ke sini ya, menuju A. Kalau yang ini kan tidak akan mengalir karena sama. Maka dia akan berputar secara langkah tadi. Begini atau begini kayak gitu. Terus bergantian saat A min yang dikasih pulsa 0, ini berarti 1, 1, 1, dia akan meneruskan langkahnya. Terus sampai kembali lagi. Kalau ingin berputarnya berlawan arah, berarti pulsanya dari yang terakhir, dari B, B min, A, dan A0. Maka dia akan berputarnya berlawanan arah, dia ke sini. Nah, begitu ya. Selanjutnya kita butuh IC timer NE555 yang nanti akan kita rangkai, yaitu rangkaian timer astable multivibrator. Ini adalah rangkaian standar astable multivibrator dari IC555. Untuk PCC-nya nanti kita kasih 5 volt. Terus untuk R1 nanti kita kasih 4K7. Untuk R2 itu nanti kita ganti dengan potensiometer. Nilainya 10 kilo. Terus untuk C1 itu nilainya 1 mikrofarad 16 volt. IC selanjutnya yang kita butuhkan adalah IC 4017. IC 4017 itu merupakan IC CMOS 16 pin. Nanti kaki 16, ini PCC, itu kita sambung ke 5 volt. Terus untuk kaki 8, itu kita sambung ke ground. Di sini ada key, nah ini ya, key 0 sampai dengan key 9. Ini merupakan output data. Jadi nanti outputnya itu akan keluar datanya secara bergantian. Jadi dari key 0, key 1, key 2, seterusnya sampai dengan key 9. Saat pertama kali dinyalakan, defaultnya output yang pertama atau key 0 itu nilainya tinggi atau 1.
Jadi untuk membuat outputnya high secara bergantian, itu kaki 13 clock itu kita sambung ke ground, dan kaki 15 itu juga kita sambung ke ground. Sedangkan kaki 14 itu diberi pemicu, maka dia akan bergantian. Dari awalnya key 01 defaultnya, terus dipicu, terus key 1 yang menjadi high, key 0 berubah menjadi 0 atau rendah, terus key 2 menjadi high, key 1 jadi rendah lagi, terusnya sampai dengan key 9. Sekarang gimana caranya kalau kita ingin hanya menghitung dari output key 0 sampai dengan key 3 saja. Jadi key 0 gantian key 1, terus gantian key 2, terus gantian key 3, terus balik lagi ke key 0. Jadi di sini ada pin reset yang awalnya tadi kita sambung ke ground, itu untuk memutar dari 0 sampai 9 terus berbalik lagi ke 0 lagi. Karena kita menginginkan hanya dari key 0 ke key 3, maka ini kita sambung ke kaki setelah output terakhir. Jadi karena kaki output terakhir key 3, setelahnya itu adalah key 4. Jadi resetnya nanti kita sambung ke key 4. Jadi pada saat dia key 01, terus bergantian dengan key 11, terus key 21, key 31, saat dia mau ke key 4, itu kan dia keluar juga 1. Karena nilai reset apabila dikasih 1, nih ya kaki 15 ini dikasih 1 dari key 4 ini, dia akan otomatis mengulang lagi ke nilai defaultnya dari output. Selanjutnya kita butuh IC driver ULN 2003. ULN 2003 itu memiliki 7 driver di dalamnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Setiap input itu bisa menangani arus 500 mA. Jadi kalau 7 itu digabung bisa 3,5 ya, 3,5 ampere. Dan untuk voltase itu sekitar 50 volt, mungkin ada juga yang sampai 100 volt. Nanti untuk kaki 8 kita sambung ke ground, terus untuk kaki 9 itu nanti kita sambung ke 5 volt. Untuk motor steppernya itu kan tadi memiliki 4 coil. Jadi nanti coilnya disambung ke output 1, output 2, output 3, dan output 4. Untuk output 5-7 itu tidak kita gunakan. Kalau kita lihat di sini, kita lihat input 1, ini sama semua sampai 7. Itu ada gerbang OR. Jadi kalau misalkan inputnya dikasih data 1, maka outputnya yang kaki 16 ini akan berubah menjadi 0 karena ini gerbang OR. Kalau ini 0, ini nanti 1. Nah, terus di sini ada dioda. Itu fungsinya untuk sistem flyback internal yang digunakan untuk pelindung beban induktif. Jadi motor kan ada lilitan itu beban induktif. Kurang lebih seperti ini rangkaiannya. Ini adalah rangkaian astable multivibratornya. Sini ya. Terus di sampingnya ini adalah rangkaian untuk memutar motor stepper berlawanan arah jarum jam. Sedangkan sebelah kanannya ini itu adalah rangkaian untuk memutar motor stepper searah jarum jam. Terus yang ini terakhir, IC terakhir ini adalah driver dari motor stepper. Baik, sekarang kita coba, kita kasih sumber tegangan. Untuk sumber tegangannya kita kasih 5 volt.
Saat ini motor berputar ke kiri. Potensio ini untuk mengatur kecepatan motor. Sedangkan untuk saklar ini itu adalah untuk membalik putaran motor. Sekarang motor berputar ke arah kanan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.